Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat penyedia layanan server buku atau mungkin komik lainnya dengan Kavita. Nah, atau bisa disebut juga book reader with Ubuntu ya, karena kita akan membuat di sini dengan Ubuntu server ya. Nah, jadi Kavita ini sebuah layanan ya untuk menyediakan platform sebuah misalnya kayak Adobe Acrobat ya untuk PDF reader atau juga book reader ya. Misalnya kita pengen baca modul dari Kavita, itu bisa ya di book reader juga dan lain-lainnya. Nah, di sini kita cuma hanya tugasnya kita kayak taruh file backup bukunya lalu kita uh, baca lewat Kavita di sini. Oke, kita bisa cek di websitenya Kavita. Di sini ada beberapa forum atau mungkin ini introduction ya dari Kavita di sini. Nah, untuk Kavita sendiri, dia sudah mendukung untuk mobile dan desktop ya. Misalnya kita menyambungkan eh, mobile ya. Misalnya mobile ini sudah nyambung ke server, jadi tinggal buka aja lalu kita baca. Nah, ini lebih simpel dan lebih mudah. Nah, untuk fiturnya sendiri, nah ini lumayan banyak ya untuk yang versi gratisnya. Untuk UI-nya sih udah cukup bagus. Nah, sini ya untuk kita bisa explore buku yang ada di server atau mungkin komik yang ada di server ya. Terus kita bisa cari-cari, misalnya ini file terlalu banyak nih, kita pengen cari file yang kita mau buka. Kita bisa pakai fitur cari, lalu ada metadata dan filtering yang mungkin lebih banyak ya. Lalu kita bisa nge-ratings, review ya. Ini pakai premium dan lain-lainnya ya di fitur ini ya. Nah, kalau kita misalnya pakai komik, dia juga bisa nyimpen sebuah gambar ya di sini. Atau juga misalnya kalau misalnya ada file PDF, nah dia juga bisa digunakan sebagai PDF reader juga. Nah, di sini untuk versi gratisnya ya, karena di Kavita ini dia ada versi untuk berbayarnya. Oke, sekarang kita akan coba kita balik lagi ke Kavita dulu ya. Oke, jadi untuk kali ini kita akan coba menyambungkan Kavita dengan Ubuntu Server ya. Di sini saya sudah setup untuk Ubuntu Server ini kita sudah pakai CentOS ya. Nah, CentOS sendiri ya ini tadi sudah dijelaskan di tutorial sebelumnya untuk penyedia eh, web OS ya di sini ya. Nah, ini juga terintegrasi oleh Docker, jadi kita bisa mengeran service Kafka ini dengan Docker. Oke, gimana sih eh, ini untuk penjelasannya? Oke, gimana sih kita pengen si klien ini menyambung ke Windows Server? Nah, saya akan contohkan topologinya. Di sini ada tiga device, ada clients, router, dan Ubuntu Server ya di sini. Nah, ini untuk masing-masing ada beda networknya. Misalnya untuk nyambung ke routernya, ini untuk IP-nya 192, 198, 198, 104 ya. Lalu untuk router ini sudah ke Ubuntu server dengan IP 192, 198, 120.3.104. Nah, ini untuk contoh topologinya, karena untuk tutorial kali ini saya tak pakai topologi, karena ini saya jalankan CentOS ini di virtual ya, di virtual machine. Jadi, saya contohkan langsung aja ya. Oke, ini cukup saja penjelasannya. Kita langsung start cara penginstalan untuk Kavita Server ini. Kita coba balik ke websitenya si Kavita. Nah, untuk cara penginstalannya, kita tekan di sini ya, download. Nah, download ini dia langsung arahkan ke tombol ya, Get Started with Kavita. Kita klik. Nah, di sini ada eh, dia sudah support tiga platform ya. Yang pertama kita bisa install menggunakan Docker, dan ini ada install pre-compiled executable untuk OS-nya, dan dia juga bisa diinstal di NAS. Nah, NAS ini semacam networking device yang menyimpan sebuah backup file ya, backup file server atau mungkin file data penting kita ya. Atau server ini juga bisa dijalankan di NAS juga. Nah, karena kita mencoba di Ubuntu server dan sudah terintegrasi dengan Docker, kita installnya sebagai Docker saja. Nah, ini ada tiga metode. Yang pertama, kita bisa install lewat linuxserver.io. Nah, ada juga di Kavita Docker Hub, dan ada di repository atau di GitHub juga ada ya. Nah, di sini sudah ada. Jadi ada tiga cara untuk menginstal Docker. Nah, lalu sekarang karena kita pakai Windows Server, nah ini misalnya saya sudah install CentOS ya. Nah, mungkin bagi belum yang install Ubuntu CentOS-nya, kita
bisa balik lagi ya. Saya udah buat di video tutorial sebelumnya cara penginstalannya. Nanti saya senapkan di deskripsi. Oke, sekarang kita coba buka dulu CaseOS-nya. Kita login. Ini login ke user CaseOS-nya ya. Server. Oke, sudah. Nah, sekarang kita sudah buka untuk CaseOS-nya. Dan sekarang kita kan coba untuk menginstal Kavita ya. Ini saya sudah keinstall, tapi bagi belum kita bisa langsung saja. Pertama kita langsung ke App Store di sini. Nah, App Store di sini ini sama sama saja kita nyari file image di Docker ya. Tapi di CaseOS dia sudah lebih simple dan lebih mudah untuk mencari image-nya. Oke, karena kita pengen install Kavita, kita langsung cari aja di search pencarian untuk Kavita ya. Oke, tapi nyangkanya di sini tidak ada karena ini untuk link store ini dia tidak menyediakan untuk Kavita ya. Oke, tapi by the way, di Kavita ini dia sudah bisa install lewat dari linuxserver.io. Nah, di CaseOS sendiri kita pengen ngelink semua aplikasi dari linuxserver.io ya. Kita bisa klik saja di bagian apps ini, lalu kita klik more. Nah, saat diklik more dia akan membuka di webpage baru ya. Ini ada namanya Awesome CaseOS ya. Ini adalah sebuah store list untuk menginstal aplikasi pihak ketiga. Nah, kita pengen install CaseOS dari Linux server ya, kita copy dari sini. Lalu kita balik lagi ke CaseOS, kita paste, kita tekan add lagi, tekan more app, lalu kita paste link yang tadi, tekan add ya. Kita tinggal tunggu beberapa saat ya, karena ini juga membutuhkan koneksi internet. Nah, kalau kita dari Dockernya langsung ya, nah ini contohnya kalau kita pakai Docker yang biasa tanpa CaseOS ya, ini juga harus eh, beberapa cara ya, kayak di pull comment seperti ini atau kita harus setup sendiri ya. Nah, biar nggak susah, CaseOS solusinya ya. Kita coba cek udah kayak atau belum. Nah, sudah ya, ini langsung punya aplikasinya ya. Nah, di sini kita sebenarnya bisa lihat bahwa semua aplikasi itu sudah terlink ya ke linuxserver.io ya. Nah, ini .zip nih tulisannya. Oke, sekarang kita langsung aja cari Kavita karena dia sudah available di Linux server ya. Kavita. Nah, langsung ada nih. Kita bisa langsung klik. Nah, kalau misalnya kita belum install, kita langsung saja klik install. Lalu karena saya sudah diinstal dan tulisannya akan seperti ini ya, launch and open ya. Nah, jika sudah terinstall, kita langsung saja buka Kavitanya. Oke, ini untuk awal aplikasi si Kavita ini. Kita harus mengisikan username dan passwordnya. Dan di sini kita misalnya ingin pakai username Kang Server ya misalnya ya. Kang Server. Lalu ini emailnya. Nah, email ini dia bukan email beneran ya kayak saya yang pakai ini. Nah, dan email ini bebas ya. Misalnya eh, tkj ya. .idn. @jonggol ya misalnya gini. Atau tkj jonggol. Karena kalau dikosongkan, dia harus minta isi ya. Lalu passwordnya bebas. Nah, setelah itu kita klik register. Nah, kita disuruh minta login lagi nih ke server. Lalu passwordnya yang tadi, sign in. Oke, kita sudah masuk ke dashboardnya si Kavita ya. Ini karena masih kosong, jadi kita harus add dulu ya. Nah, karena saya sudah add filenya, kita bisa coba lihat ya di CaseOS. Nah, saya sudah siapkan file dokumennya ya di sini ya. Ada 3 file, ada file Inggris, yaitu tentang pelajaran Inggris ya misalnya. Lalu yang kedua ada modul Netakat yang versi 7.0. Lalu ada modulnya TKJ ya untuk di kelas saya. Oke, sekarang kita pengen setup supaya semua file ini muncul di Kavita dan bisa dibaca untuk oleh orang lain. Maksudnya orang yang koneksi ke Kavita ya. Kita bisa ke server setting terlebih dahulu. Nah, kita langsung diarahkan ke library atau purpose ya. Ini untuk nge-link ke file yang kita mau tambahkan ini. Oke, kita tekan add library. Nah, di sini kita namakan ya misalnya kita mau tambahkan untuk file ini dulu smk.tkj. Kita klik ke Vita, misalnya kita smk.tkj ya. Terus tipe filenya, dan ini sesuai nih sama modulnya. Misalnya ini modul sekolah, kita pakai book aja ya. Jangan sampai modul sekolah pilihnya mangga. Ah, jangan. Ini juga ada Kavita plusnya ya. Jadi ada apa pembatasan.
Oke, yang kedua kita langsung link ke media foldernya di sini. Oke, tapi sebelumnya ini ya dia tidak muncul ya untuk filenya. Jadi kita mau Kavitan ini muncul ya. Oke, terlebih dahulu kita ke CasaOS terlebih dahulu ya di sini. Nah, karena si Kavitan ini dia tidak bisa link ke dokumen, jadi kita link dulu ya ke sini. Pertama kita balik dulu ke CasaOS, kita ke bagian hamburger si Kavita, lalu tekan setting ya di sini. Nah, biasanya kalau di Docker dia ini harus membuat sebuah volume ya, dan ini volume ini dia akan eh, untuk nge-link file yang kita akan mau link ke Kavita ini. Oke, kita akan tambahkan dulu volume di sini agar file dokumen ini sudah terlihat di Kavita. Oke, misalnya kita pengen link folder dokumen, kita ke bagian host dulu ya. Di sini kita tambahkan di host dulu. Lalu kita ke bagian, tadi di bagian data, lalu dokumen ya. Bisa dokumen, kita select. Lalu misalnya di kontainer ini kita namakan volumenya misalnya em, dokumen. Oke, sudah kita save lagi. Nah, setiap kita mengubah sebuah konfigurasi Docker ini, dia akan langsung reload ya. Jadi, pastiin kita sudah tersimpan yang sebelumnya. Oke, ini Kavitanya sudah terlibat kembali ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke Kavita. Kita refresh dulu ya di sini ya. Refresh, oke sudah. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian library untuk mengkonfigurasi library ya di sini ya. Nah, yang pertama kita ke tambahin dulu untuk library-nya. Nah, karena ini semua file yang ada di dokumen ini adalah file SMK. Nah, misalnya kita punya file SMP dan SMK. Nah, kita coba add folder dulu. Nah, ini karena semua file ini SMK, kita coba misalnya buat folder dulu ya SMK TKJ ya. Nah, kita pindahkan semua file ini ke filenya SMK misalnya. Lalu kita klik paste. Oke, kita tunggu dulu sampai ke paste ya. Lalu setelah itu kita misalnya punya file SMP. Kita langsung tambahin aja. Misalnya SMP Den ya. SMP. Ini untuk contohnya aja ya. Oke, ini sudah ada dua file. Misalnya ada file yang untuk SMK sama filenya untuk SMP. Oke, lalu kita balik lagi ke Kavita. Sekarang kita untuk kita add library lagi ya. Kita yang pertama add dulu untuk modul SM ininya namanya. Misalnya kita mau tambahin library untuk modul SMK-TKJ. Lalu kita pilih tipe filenya misalnya buku ya. Jangan salah pilih nih. Misalnya modul sekolah kita pilih buku, jangan sampai komik karena bukan komik ya pasti. Oke, selanjutnya kita link dulu untuk library-nya. Kita tinggal browse for media folder. Lalu klik volume yang kita sudah buat tadi. Karena kita tadi namain volume dokumen. Kita ke dokumen. Lalu kita klik SMK-TKJ ya. Oke, lalu klik share. Klik next. Next saja. Ini optional untuk cover image-nya. Dan ini kita harus sesuai nih di file-nya. Misalnya untuk file yang kita tambahkan tadi adalah file PDF. Kita harus nyalakan dulu tipe filenya PDF ya supaya biar bisa muncul. Lalu kita ini tinggalkan setting ini saja. Klik save ya. Oke, setelah kita klik save, dia akan otomatis memulai scan ya untuk file yang tersedia di Ubuntu server ini. Dia akan langsung eh, akan mencoba ngelinking dari file menjadi ke Kavita ya, dan juga membuat cover sendiri ya. Jadi kerja sendiri ya. Nah, untuk proses sinkronasi dari file ke Kavita ini mungkin emang agak lama ya, karena dia juga memakan CPU dan RAM juga ya. Kita bisa lihat proses di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk prosesnya mungkin dia juga banyakkan di Kavita. Nah, lihat ya. Apalagi juga saya pakai virtual machine. Oke, ini kita bisa lihat ya, ini prosesnya sudah selesai. Dan mungkin lihatnya emang agak berantakan ya. Nah, kita bisa lihat ya, ini semua modulnya sudah masuk. Dan kita coba bisa langsung ke library-nya sendiri ya. Di sini untuk modul SMTKJ. Nah, ini contoh-contoh file yang sudah tadi ditambahkan ya. Misalnya ada file Inggris di sini. Nah, untuk file ini dia sesuai untuk di folder ya. Misalnya tadi di file expressing like and dislike-nya ini dia ada di folder Inggris. Itu coba bisa di dokumen di SMKTKJ tadi. Nah, dia di sini ya. Nah, lalu kita balik ke Kavita lagi ya. Nah, di sini sudah ada filenya. Dan ini misalnya kita
lihat di sini ya. Nah, ini untuk lihat di sini ya, ini covernya kayak berantakan banget nih. Misalnya kita mau ubah covernya, kita nggak mau eh, ini covernya ke generate sendiri. Kita juga bisa klik di titik tiga ini atau hamburger. Kita bisa klik edit, lalu kita ke cover image ya. Ini kita bisa ganti dan kita bisa upload gambar sendiri ya, agar terlihat rapi di sini. Kita ini nantikan saja. Lalu itu ada foldernya SMK dan TKJ ya di sini. Nah, ini tuh semua file dari SMK dan TKJ. Nah, mungkin ini ada agak sedikit error ya. Cuman ini kita bisa lihat ini sudah berhasil terlink. Nah, misalnya kita pengen buka file ya, kita tinggal klik read. Nah, ini contohnya saat kita membuka PDF ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita terlihat lambat, ini tergantung dari file yang kita buka dan server juga ya. Nah, ini contohnya dalam ini. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita akan tambahkan library lagi ya. Oke, by the way, jadi kita sudah baca file ya. Di sini misalnya kita progresnya, jadi di halaman berapa tadi? Nah, tadi sudah nyampe di halaman 5. Nah, kita bisa lihat ya, misalnya kita tinggalkan di halaman ini. Nah, saat kita masuk lagi, dia akan melanjutkan ke halaman selanjutnya. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi sampai mana gitu. Nah, Kafka ini dia bagus. Dia bisa nyimpen progres kita baca dari sampai mana ya. Nah, sekarang kita sudah tambahkan ya untuk file SMP tadi. Nah, saya akan contohkan untuk menambah library yang selanjutnya. Nah, kita coba lagi ke settings, lalu kita ke bagian library. Terus kita tambahkan lagi ya ke add library di sini. Nah, sekarang kita tambahkan hanya untuk file SMP, misalnya SMPDN ya. SMPDN, lalu tipe file tadi buku. Dan sekarang kita langsung link file yang akan dimasukkan ke library SMPDN. Jadi kita di CSLS kita namakan di sini SMPDN ya di bagian dokumen. Lalu saja ke volume tadi, ke dokumen, lalu ke SMPDN dan share. Kita share lalu kita next saja. Kita ini opsional. Lalu sama yang seperti tadi, kita klik save. Oke, setelah kita melakukan link folder ini langsung ke scan sendiri ya. Dan kita bisa lihat ke SMDN bahwa sudah tertambah ya di sini ya. Nah, ini cuma hanya contoh ya. Mungkin kalian lihat, loh kok SMPDN ada masa ada materi ini sih? Nah, ini nggak ada. Ini cuma contoh saja ya. Nah, kita coba baca lagi di sini. Nah, ini bisa ya. Nah, ini semuanya sudah berhasil. Oke. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita sudah mengkonfigurasi untuk library ya. Jadi user ini kita nggak perlu lagi nih, misalnya ini sudah terintegrasi ya semua filenya dengan Kavita. Nah, kita bisa buka langsung ya. Nah, karena ini user admin, kita pengen coba buat user untuk murid ya. Misalnya kita pengen buat user baru, kita tinggal ke setting, lalu kita pilih ke user ya, ke server, lalu ke user ya di sini ya. Nah, kita akan tambahkan tombol invite. Tombolnya emang invite ya di sini. Oke, sekarang kita langsung saja tambahkan dulu. Nah, di sini ada role nih. Karena misalnya tujuan ini misalnya kita pengen buat user SMP saja. Nah, di sini kita coba, misalnya misalnya nih user SMP, kita cuma bisa akses ke user SMP saja. Misalnya kita SMBDN. Lalu role ini kita bisa choose sendiri ya. Misalnya eh, kita mau usernya jadi admin, kita cek. Nah, tapi karena user biasa, kita jangan dicek. Nah, terus udah download lagi nih. Ya, misalnya kita pengen download buku dari Kavita. Nah, kita cek. Nah, tapi misalnya usernya kita nggak memperbolehkan download dari Kavita atau dari servernya, kita uncheck di sini. Ini kita cek aja misalnya kita user ini boleh change password ya atau nge-bookmark. Nah, lalu ada age rating assistant. Nah, di sini untuk pembatasan usia ya. Misalnya user ini hanya boleh membaca buku yang misalnya kids and to adults ya. Nah, tapi karena ini bebas, kita no restriction aja. Nah, lalu kita isi email dulu ya di sini. Kita isi emailnya, misalnya ini emailnya bebas ya. Kita bisa isinya tkj.iden.jonggol ya. Kita coba invite. Oke. Oh, ini host email harus beda nih. Misalnya
eh SMP SMP gitu, SMP dia jogol ya misalnya gini ya, langsung saja invite. Nah, kita langsung saja setelah kita membuat file ini, invite ini atau user ini, kita langsung saja copy invite URL-nya, lalu kita coba buka di website yang lain atau di tab lain ya. Nah, ini ya, kita bisa lihat ya, di sini kita bisa lihat bahwa usernya sudah terbuat. Oke, misalnya kita pengen, karena kita sudah di-invite dari adminnya, kita cuma tinggal add username sendiri ya, misalnya eh Fulan lah, Fulan lalu passwordnya bebas gitu. Oke, kita register, lalu kita ini lagi. Oke, sudah ya. Nah, kita bisa lihat ya, ini misalnya Fulan nih dia siswa SMP. Nah, kita beli akses dia hanya cuma bisa akses di SMPDN saja. Jadi kita bisa lihat ya ini. Nah, dia sekarang udah bisa akses ya. Tapi dia tidak bisa mengedit semua file ini karena kita kasih pembatasan. Oke, sekarang kita mau buat user lagi untuk SMK ya. Ini untuk contoh yang kedua. Sekarang kita pengen buat user SMK, kita invite baru lagi. Lalu emailnya kita masukin misalnya cuma SMK TKJ ya. Saya SMK TKJ. Lalu kita samain misalnya user ini cuma hanya bisa akses di modul TKJ saja. Kita klik dicek di sini saja. Lalu kita sesuaikan role-nya masing-masing dan klik invite ya. Oke, setelah kita copy lagi, dan ini link invite ini dia diberikan kepada user yang mau daftar ya. Jadi ini harus diingat linknya. Kita coba buka lagi. Oke, coba kita logout dulu yang ini ya, biar nggak tabrakan. Kita buka baru. Oke, sekarang kita register sendiri ya, register sendiri untuk yang user SMK-nya. Misalnya username-nya eh misalnya Hiroku lah misalnya. Nah, habis itu kita passwordnya bebas. Oke, kita coba register. Kita masukkan lagi Hiroku. Oke, nah ini contohnya ya. Ini user SMK dan kita kasih akses dia hanya bisa akses di modul SMK saja di sini. Nah, sebagai user dia mempunyai progres sendiri ya. Misalnya em, si user SMP dia sudah baca sampai sini. Nah, ini progresnya ini dia hanya bisa lihat di dia saja dan ini tidak tidak muncul di semuanya. Oke, jadi ini untuk simple simple steps cara setup Kavita ini ya. Nah, ini jangan lupa kita bisa lihat, misalnya kita pengen ekspor fitur yang terbaru ya, kita bisa cek di forum lain, karena ini saya akan tunjukkan cara simpelnya ya untuk men-setup uh, reading server ya dengan Kavita. Oke, ada yang spesial lagi nih. Kita bisa ubah juga temanya ya di sini ya. Ada juga file-file tema yang kita bisa tambahkan di sini. Oke, jadi itu saja ya. Oke, jadi itulah yang kita bisa lakukan untuk cara menyediakan book server ya dengan Kavita di Ubuntu server dengan CentOS ya. Oke, jadi itu saja yang saya bisa tunjukkan. Terima kasih yang telah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.